Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Nah, Selamat pagi. Pagi. nah, sobat ASN yang di sini dan pendengar semua yang baik hati dan tidak sombong. Nah, pada kesempatan kali ini, pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Dimas Setiawan, asal unit kerja dari BPTD kelas 1 Jawa Tengah. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya mengenai pentingnya digital safety dalam konteks manajemen ASN dan smart ASN. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk kali ini kita akan memperkenalkan diri dari keempat narasumber dari Mas Zulfikar dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik teman-teman semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Zulfikar Putra Guswanto untuk unit penemakatan kerja yaitu Badan Kebijakan Transportasi. Nah, kemudian ada Mas Volek, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Holik Gunawan untuk unit instansi Terminal Tip Alangsa BPTD kelas 2 Aceh untuk jabatan pengawas transportasi darat. Nah, kemudian ada narasumber ketiga yaitu Mas Alvara Bibrian, silakan memperkenalkan diri. Siap, terima kasih Mas Dimas. Mohon izin rekan-rekan, izin perkenalan diri, nama Alvara Fibrian untuk unit penempatannya yakni KSOP kelas 2 Jayapura. Nah, kemudian ada narasumber yang keempat, ada Mas Jerry Matias Sinaga. Silahkan memperkenalkan diri, Mas Jerry. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Jerry Mate Sinaga, asal unit kerja UPP kelas 1 Tobelo, jabatan sebagai pengawas dan keselamatan dan keamanan pelayaran. Terima kasih. Nah, baik, kita sudah melihat semua yang memperkenalkan diri para narasumber kita. Nah, kita mulai saja sebagai ASN muda, kita khususnya yang baru saja bekerja nih di kantor kementerian nih tentu harus siap menghadapi tantangan kerja dan tantangan digital, baik dari sisi keamanan data, etika kerja, digital, kemudian hingga kemampuan untuk menunjang pelayanan publik. Nah, kita akan membahas ini mengenai pendekatan memakai 5W dan 1H. Nah, untuk 5W 1H ini kita akan memulai dengan WAT, di mana WAT itu apa itu dari digital safety untuk ASN. Nah, silakan narasumber yang pertama bisa menjawab apa itu digital safety untuk ASN. Baik, untuk Mas Dimas, di sini saya akan menjelaskan untuk W yang pertama yaitu what, yaitu apa itu digital safety untuk ASN. Nah, digital safety sendiri yaitu kemampuan untuk melindungi informasi pribadi, data instansi maupun sistem digital dari ancaman cyber serta penyalahgunaan. Di sini dalam konteks ASN ini sangat penting karena kita di sini dasarnya yaitu mengelola data publik, administrasi negara hingga laporan keuangan. Nah, untuk contoh nyatanya selama ini setelah saya jadi CPNS ataupun di instansi perhubungan yaitu Badan Kebijakan Transportasi, yaitu contohnya saat mengisi laporan harian di sistem e-office. Nah, saya selalu menggunakan VPN ataupun hal lainnya untuk menghindari akses jaringan publik, sehingga menjaga kerahasiaan data laporan patroli serta pengawasan di lapangan. Untuk seperti itu penjelasannya Mas Dimas yaitu buat. Baik, terima kasih dari narasumber kita Mas Zulfikar Putra Guswanto. Nah, kemudian ada W yang kedua yaitu why, mengapa? Tahu kenapa? Kenapa digital safety penting bagi aparatur sipil negara? Nah, mungkin bisa dijawab untuk narasumber selanjutnya. Silahkan. Siap Mas Dimas. Kenapa digital safety itu penting bagi ASN? Yakni ya ASN itu garda terdepan pelayanan publik. Maka kebocoran data atau pelanggaran digital bisa berdampak luas termasuk turunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan. Ya seperti contoh ya pernah suatu waktu saya menerima permintaan data via WA pribadi dari pihak yang tidak jelas. Saya langsung menolak dan melaporkan ke atasan. Ini bukti bahwa menjaga prosedur da- dan kanal resmi itu bagian dari digital safety, Mas. Tuh.
Baik, terima kasih untuk narasumber kita dari Mas Alfari Fibrian. Kemudian eh, ada W yang ketiga yaitu WU. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga digital safety tersebut? Nah, mungkin bisa dijawab untuk narasumber selanjutnya yaitu Mas Khalid. Izin menjawab mengenai siapa yang harus bertanggung jawab untuk menjaga digital safety. Sebenarnya untuk menjaga itu semua ASN dari level pimpinan hingga CPNS baru itu semuanya wajib dan harus bertanggung jawab menjaga keamanan digital. Tidak harus atau tidak mengandalkan bagian IT saja. Contohnya, contoh pada saat login SIK atau SIAD itu harus logout setelah menggunakan dan itu harus saling mengingatkan antar satu rekan-rekan satu dan rekan-rekan yang lain. Apalagi saat bekerja di luar kantor. Mungkin Mas Dimas seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya dari narasumber kita yaitu Mas Muhammad Khalid. Bagus sekali ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada W yang keempat yaitu when. Nah, kapan kita harus menerapkan prinsip digital safety tersebut? Nah, mungkin bisa dijawab untuk selanjutnya dari narasumber selanjutnya, silakan. Baik, Mas Dimas, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk W yang keempat yaitu when. Di sini kapan sih kita harus menerapkan prinsip digital safety? Jawabannya adalah setiap saat. Digital safety ini bukan hanya saat ada pelatihan ataupun saat ada serangan cyber, tapi mulai dari bagian dari kebiasaan kerja kita sehari-hari di kantor atau instansi. Nah, contoh nyatanya apa sih? Saat kita bertugas waktu pengawasan angkutan lebaran, kita harus tetap disiplin untuk mengunci file digital laporan, serta kita hanya mengirimkan ke email resmi instansi-instansi terkait, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun. Sehingga file-file tersebut dipastikan tetap aman serta dapat terkirim langsung ke sumbernya. Terima kasih Mas Dimas. Baik, Mas Zulfikar, jawabannya bagus sekali. Eh, mungkin eh, terdapat eh, W yang kelima, di mana prinsip ini diterapkan. Mungkin dapat bisa dijelaskan dari narasumber selanjutnya. Iya, terima kasih Mas Dimas. Jadi, prinsip digital safety ini bisa diterapkan itu di semua lingkungan kerja, itu baik lapangan, kantor, maupun itu saat kerja di rumah. Sistem dan perangkat kerja kita itu harus aman. Contohnya, saat kita bekerja, kita menggunakan perangkat digital, di dalamnya itu ada akun yang terhubung sama instansi kita, kita harus memastikan media itu tidak gadget yang kita pakai itu tidak terhubung sama perangkat eksternal yang bisa mengandung virus digital yang bisa meretas itu bagian keamanan dari privacy instansi kita. Begitu Mas Dimas, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari narasumber kita yaitu Mas Jerry Mantia Sinaga. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang terakhir ini yaitu H eh, atau how, di mana bagaimana cara kita menerapkan digital safety sebagai smart ASN mungkin dapat dijawab oleh narasumber selanjutnya yang bisa menjawab silahkan nanti. Mohon izin untuk menjawab bagaimana cara kita menerapkan digital safety sebagai smart ASN. Yaitu caranya kita sebagai ASN itu selalu menggunakan password yang kuat dan harus mengganti secara berkala. Selanjutnya, hindari mengunduh aplikasi yang ilegal. Selanjutnya, ada lebih memahami mengenai etika digital, tidak menyebarkan hoax atau jaga sopan santun. Selanjutnya, gunakan selalu platform resmi untuk komunikasi kerja. Yang sudah dilaksanakan mungkin yang My ASN itu menggunakan fitur itu MVA, yaitu menggunakan dua, dua, dua cara masuk menggunakan Google Authenticator. Itu merupakan cara untuk menjaga lebih pengamanan digital safety. Untuk contohnya selalu mengikuti pelatihan
digital, menerapkan hasil-hasil dan membuat SOP sederhana untuk pengawasan terkait laporan digital yang aman dan efisien. Mungkin dari itu Mas Dimas. Baik, terima kasih atas jawabannya dari narasumber kita yaitu Mas Muhammad Khalid. Nah, kemarin juga kita tuh ada eh, arahan buat untuk mengamankan akun di MyASN kita ya. Siap, betul Itu Mas Dimas. Ya, betul. dengan multifaktor di HP kita ya. Nah, itu mungkin sebagai salah satu untuk mengamankan akun kita dari eh, kejahatan-kejahatan di dunia internet ini. Nah, mungkin itu bahasan kita tentang digital safety sebagai bagian dari Smart ASN. Nah, mengingat ASN ini bukan hanya harus cepat tanggap dan profesional, tetapi kita juga harus cerdas dan aman secara etika serta teknis dalam eh, dunia internet ini. Nah, mulai dari diri sendiri, kita akan eh, menjadikan keamanan digital ini sebagai budaya kerja. Yuk, mari kita sama-sama mulailah mengamankan akun digital internet kita sendiri. Kemudian kita saling mengingatkan kepada rekan kita yang belum mengamankan eh, digital safety dari kita sendiri ini. Nah, kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Apabila ada kekurangan dari podcast ini, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Mas. Terima kasih. Waalaikumsalam.